Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Puspita dengan NIM 111221291. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah perbankan syariah dengan materi manajemen resiko bank syariah. Nah, pertama pengertian dari manajemen resiko bank syariah itu sendiri. Manajemen resiko bank syariah itu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan resiko yang dihadapi oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses ini bertujuan untuk melindungi aset bank, menjaga keberlanjutan bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi termasuk fatwa dan aturan syariah. Nah, bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional yang dimana bank syariah ini memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan risiko karena transaksi keuangannya berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Nah, lalu masuk ke jenis-jenis risiko dalam bank syariah. Jenis-jenis risiko bank syariah ini ada 10 jenis. Yang pertama ada risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini terjadi karena akibat ketidakmampuan pihak yang menerima pembiayaan atau debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sederhananya, resiko ini dihadapi oleh pemberi pinjaman, misalnya oleh bank atau lembaga keuangan, ketika uang yang mereka pinjamkan itu tidak dikembalikan secara penuh dan tepat waktu. Lalu yang kedua ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini resiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena bank syariah itu tidak menggunakan instrumen berbasis bunga atau riba. Nah, jadi pengelolaan likuiditasnya itu menjadi lebih menantang. Nah, solusi untuk resiko ini yaitu dengan mengoptimalisasikan pengelolaan dana jangka pendek seperti suku atau sertifikat investasi syariah. Lalu yang ketiga ada resiko pasar. Resiko pasar ini diakibatkan karena adanya kerugian fluktuasi nilai pasar seperti harga komoditas, kurs valuta asing, dan tingkat profitabilitas. Dalam akad mudharabah atau akad bagi hasil, fluktuasi laba usaha mitra dapat mempengaruhi pengembalian. Nah, solusi dari risiko pasar ini yaitu dengan melindungi nilai dengan sesuai dengan syariah. Lalu yang keempat ada resiko operasional, yaitu resiko akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau pelanggaran prosedur. Contohnya, kesalahan dalam pencatatan akad atau penggunaan sistem teknologi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, solusinya yaitu dengan meningkatkan kontrol internal dan pelatihan karyawan. Lalu resiko yang selanjutnya ada resiko kepatuhan syariah. Resiko ini muncul jika produk atau operasi bank melanggar prinsip syariah. Misalnya, pelaksanaan akad yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi solusinya itu dengan mengaudit syariah secara berkala dan supervisi Dewan Pengawas Syariah. Lalu resiko yang selanjutnya ada resiko reputasi. Resiko reputasi ini diakibatkan karena penurunan kepercayaan publik terhadap bank. Contohnya, kasus pelanggaran syariah yang mencoreng citra bank. Solusinya itu dengan transparansi atau komunikasi yang baik dengan nasabah dan penerapan etika bisnis Islam. Lalu resiko selanjutnya yaitu ada resiko hukum. Resiko hukum ini resiko yang timbul dari masalah hukum, misalnya sengketa kontrak atau ketidaksesuaian dokumen hukum dengan prinsip syariah. Solusinya itu konsultasi hukum yang memadai dan dokumentasi akad yang lengkap. Lalu ada resiko strategis. Resiko strategis ini resiko yang diakibatkan karena keputusan strategis yang salah atau kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Misalnya, gagal meluncurkan produk baru yang sesuai kebutuhan nasabah. Solusinya yaitu dengan merencanakan strategis yang matang dan analisis pasar yang mendalam. Lalu resiko yang ke-8 yaitu resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil itu bisa digambarkan ya dengan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh dari suatu investasi, atau bisa disimpulkan kemungkinan tingkat pengembalian yang sebenarnya akan berbeda dari yang diharapkan.
Resiko yang berhasil ini terjadi karena adanya fluktuasi pasar, kinerja perusahaan, dan tingkat bunga. Lalu ada resiko investasi. Resiko investasi ini resiko yang kemungkinan terjadinya karena kerugian atau ketidakpastian dalam hasil investasi. Jadi ketika kita menginvestasikan uang kita, ada kemungkinan nilai investasi tersebut akan turun atau bahkan hilang sama sekali. Nah, lanjut ke perbedaan jenis resiko bank konvensional dan bank syariah. Untuk resiko kredit itu, pada bank konvensional itu resiko gagal bayar dari debitur. Kalau dari bank syariah itu resiko gagal bayar dari nasabah, namun dengan penekanan pada aspek keadilan dan kepastian hukum dalam akad. Kalau di resiko pasar itu, di jenis resiko pasar, pada bank konvensional, resiko kerugian akibat fluktuasi harga pada pasar keuangan, yaitu ada saham, obligasi, atau valuta asing. Untuk bank syariah itu resiko yang serupa, tapi itu sesuai dengan batasan-batasan tertentu dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu di jenis resiko likuiditas, pada bank konvensional itu resiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek. Lalu pada bank syariah itu resiko yang serupa, namun dengan penekanan pada pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada pada resiko operasional. Pada bank konvensional ini, resiko kerugian akibat kegagalan sistem, prosedur, atau tindakan manusia. Lalu untuk bank syariah, resikonya itu sama, tapi dengan penekanan pada aspek kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lalu di jenis resiko hukum, pada bank konvensional itu resiko kerugian akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di bank syariah itu sama, cuman tambahannya itu resiko ketidakpastian hukum terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Lalu ada resiko reputasi. Resiko reputasi pada bank konvensional yaitu resiko penurunan kepercayaan nasabah dan publik terhadap bank. Kalau di bank syariah itu penekanannya itu pada aspek etika dan moral dalam menjalankan bisnis. Lalu yang terakhir ada resiko syariah. Resiko syariah ini di bank konvensional tidak ada. Jadi pada bank syariah itu resikonya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan bank. Lalu selanjutnya ada proses manajemen resiko bank syariah. Yang pertama ada identifikasi resiko, yang dimana identifikasi resiko ini mengidentifikasi jenis resiko yang dihadapi dalam setiap produk, layanan, atau operasi bank. Lalu ada pengukuran resiko. Pengukuran resiko ini menentukan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Misalnya, menghitung resiko default pada pembiayaan murabahah. Lalu ada pemantauan resiko, yaitu secara terus-menerus memantau resiko yang sudah diidentifikasi, termasuk perubahan kondisi pasar atau nasabah. Lalu ada pengelolaan resiko, yang dimana menerapkan langkah-langkah mitigasi, misalnya ada diversifikasi portofolio pembiayaan atau penggunaan asuransi syariah. Lalu ada pelaporan resiko. Pelaporan resiko ini menyediakan laporan berkala kepada manajemen dan regulator, termasuk laporan kepatuhan syariah. Lalu selanjutnya ada prinsip utama manajemen resiko bank syariah. Yang pertama ada kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah ini yaitu seluruh langkah manajemen resiko harus sesuai prinsip syariah, yang dimana diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang resiko yang melekat pada produk. Lalu ada keseimbangan resiko dan keuntungan. Pada keseimbangan resiko dan keuntungan ini, bank harus mengelola resiko secara adil antara bank dan nasabah. Lalu ada pencegahan goror dan masyir, yaitu menghindari ketidakpastian berlebih dan spekulasi dalam produk keuangan. Lalu selanjutnya ada instrumen pendukung manajemen risiko bank syariah. Itu yang pertama ada obligasi syariah. Obligasi syariah ini instrumen keuangan berbasis syariah yang menyerupai obligasi konvensional sebagai instrumen untuk mengelola risiko likuiditas. Lalu ada tafakul atau asuransi syariah. Produk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Konsep dasarnya adalah saling tolong-menolong di antara sesama peserta dengan tujuan memberikan perlindungan finansial ketika terjadi resiko tertentu untuk melindungi bank dari resiko kerugian yang tidak terduga. Lalu yang ketiga ada ijarah muntahiyah bitamlik atau sama dengan sewa dengan opsi kepemilikan, yaitu sebuah akad dalam hukum Islam yang menggabungkan konsep sewa dan jual beli.
atau bisa disimpulkan itu sebuah perjanjian di mana seseorang menyewa suatu barang dengan opsi untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa sebagai cara untuk memitigasi resiko dalam pembiayaan aset. Lalu ada komite manajemen resiko, yaitu sebuah badan yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai jenis resiko yang dapat mengancam keberlangsungan dan kinerja perusahaan. Komite ini berperan sebagai penasihat bagi direksi dalam pengambilan keputusan strategis yang mempertimbangkan aspek resiko. Lalu selanjutnya ada tantangan manajemen resiko di bank syariah. Yang pertama ada keterbatasan instrumen pasar, yaitu bank syariah memiliki lebih sedikit instrumen pengelolaan risiko dibandingkan bank konvensional. Lalu ada kurangnya pemahaman nasabah, yaitu banyak nasabah belum memahami risiko yang melekat pada produk syariah. Lalu ada regulasi yang kompleks, yaitu produk yang mengharuskan kepatuhan terhadap hukum perbankan dan hukum syariah, seringkali menambah kompleksitas. Lalu ada peraturan yang terkait mengenai manajemen risiko ini, yaitu yang pertama diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimana mengamanatkan bank syariah untuk mengelola risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Lalu PBI dan POJK itu aturan pertama, POJK nomor 65 tahun 2016 mengatur manajemen risiko di bank syariah dan unit usaha syariah. Lalu yang kedua, POJK nomor 17 tahun 2014 yaitu mengatur penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Lalu POJK nomor 66 tahun 2016 menekankan tata kelola risiko berbasis syariah. Standar akuntansi syariah, misalnya PSAK nomor 110 tentang transaksi mudharabah dan musyarakah untuk transparansi dan mitigasi risiko. Lalu selanjutnya ada penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu ada risiko pembiayaan, yang dimana yaitu terkait dengan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Solusinya yaitu dengan pemantauan kredit yang ketat, analisis kelayakan nasabah, dan asuransi syariah. Lalu yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar ini berasal dari fluktuasi nilai tukar, suku bunga pasar, atau harga komoditas yang relevan. Solusinya dengan menggunakan strategi lindung nilai berbasis syariah. Lalu ada resiko operasional, misalnya kegagalan sistem, human error, atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Solusinya yaitu pelatihan karyawan dan audit internal syariah. Lalu resiko hukum dan kepatuhan syariah, misalnya resiko pelanggaran syariah yang bisa mempengaruhi reputasi bank. Solusinya dengan cara pemantauan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kepatuhan pada Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas contohnya ketidaksesuaian arus kas antara pembiayaan jangka panjang dan simpanan jangka pendek. Solusinya yaitu dengan diversifikasi sumber pendanaan syariah. Lalu yang keenam ada resiko reputasi. Resiko reputasi itu resiko yang timbul dari tindakan atau peristiwa yang dapat merusak citra bank di mata publik. Solusinya itu dengan membangun hubungan yang baik dengan nasabah melalui berbagai saluran komunikasi. Lalu ada resiko syariah. Resiko syariah ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk atau layanan. Solusinya itu dengan memenuhi kebutuhan nasabah tanpa mengabaikan prinsip syariah. Lalu ada resiko strategis. Risiko ini akibat dari kesalahan dalam perumusan strategi bisnis. Solusinya yaitu dengan melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu yang kesembilan ada resiko lingkungan. Resiko lingkungan ini akibatnya dari dampak negatif terhadap lingkungan. Solusinya dengan menerapkan prinsip environmental, social, and governance dalam setiap kegiatan bisnis. Lalu yang terakhir ada resiko teknologi. Resiko teknologi, resiko kerugian akibat perkembangan teknologi yang cepat. Solusinya itu dengan melakukan pembaruan teknologi secara berkala dan menerapkan sistem keamanan sumber yang lebih kuat. Lalu ada peringkat resiko. Yang pertama ada profil resiko, yaitu mengukur resiko inheren dan kualitas manajemen resiko dalam kategori resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan lainnya. Lalu ada yang kedua good corporate governance, yaitu mengevaluasi tata kelola yang melibatkan kepatuhan syariah, transparansi, dan peran DPS. Lalu yang ketiga ada profitabilitas, yaitu analisis returns on assets, lalu return on equity, dan rasio pendapatan operasional.
Lalu yang keempat ada permodalan, yaitu menilai kecukupan modal berdasarkan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Lalu ada peringkat risiko, biasanya terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada peringkat 1, yaitu sangat baik, peringkat 2 yaitu baik atau resikonya rendah, peringkat 3 cukup baik, resikonya moderat, peringkat 4 kurang baik, resiko tinggi, peringkat 5 itu buruk atau resiko sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada metode penilaian kesehatan bank syariah. Yang pertama ada risk profile, yaitu OJK akan mengevaluasi bagaimana bank syariah mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko syariah. Lalu ada good corporate governance, yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar tata kelola, sejauh mana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Lalu yang ketiga ada earnings, yaitu menilai profitabilitas bank, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi operasional. Lalu yang terakhir ada kapital, yaitu menganalisis kecukupan modal untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi. Lalu ada penilaian yang mencakup aspek syariahnya. Yang pertama ada kesesuaian dengan fatwa DSN MUI, yaitu produk atau layanan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI menjamin bahwa produk tersebut telah melalui proses penilaian yang ketat dari segi keamanan dan tidak mengandung unsur riba atau goror, maisir, atau unsur haram lainnya. Meningkatkan kepercayaan nasabah muslim akan merasa lebih aman dan nyaman menggunakan produk perbankan syariah yang telah mendapatkan fatwa DSN MUI karena mereka yakin bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu yang kedua, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu merupakan lembaga internal yang dibentuk dalam setiap lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Tugas utama dari DPS ini adalah mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan tersebut. Jadi kesimpulan dari materi yang saya presentasikan yaitu manajemen resiko di bank syariah bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha bank tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini membutuhkan integrasi antara praktik manajemen resiko modern dengan pendekatan berbasis nilai Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, manajemen resiko yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.